Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu semuanya. Majelis GKJ Mlulor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya bisa merasakan berkat Tuhan di dalam kebaktian pada sore hari ini. Informasi warta gereja yang perlu diperhatikan yaitu nomor 7 akan dilaksanakan kebaktian HUT RI ke-78 pada kebaktian hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Selanjutnya informasi yang perlu dicermati juga kepada jemaat GKJ Mlulor perihal tentang kegiatan Agustus program bersih-bersih dan jalan sehat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB, start dan finish dari GKJ Mlulor. Dimohon partisipasi warga jemaat GKJ Mlulor. Pendaftaran jalan sehat bisa melalui Ibu Farah ataupun Ibu Ratna. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Majelis mengucapkan terima kasih. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 6, bait pertama dan kedua. Bersoraklah hai alam semesta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dasarkan ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada sore hari ini tanggal 13 Agustus 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Denny Irawan SSI dari GKJ Mijen.
Ibadah pada sore hari ini menggunakan liturgi leksionari variasi dengan tema ibadah diselamatkan karena percaya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa kita. Pengakuan dosa pada saat ini didasarkan dari hukum kasih Tuhan. Di Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan pujian penyesalan yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama dan kedua. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau
sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Jemaat yang terkasih, marilah kita terima pengampunan dosa dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan yang didasarkan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian syukur yang diambilkan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 205, bait pertama dan kedua. Alangkah indahnya kasih setiamu. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku. Rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teduh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa firman. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segalanya dalam hidup kami ini. Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menaikkan pujian kami, menaikkan dan memuliakan nama-Mu.
Terlebih Tuhan, pada saat ini kami juga akan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami menerima firman-Mu ini Tuhan dengan penuh sukacita, penuh kedamaian dalam hati kami, sehingga kami benar-benar merasakan, terlebih bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hamba-Mu yang saat ini Engkau pilih, kiranya Tuhan juga sertai dan berkati, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai 28. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang ke-12, pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sihem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sihem? Marilah engkau kusuruh mereka," sahut Yusuf. "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sihem. Kata Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki dan bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Kata Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka ke Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi belum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka kepada seorang yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka
dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Maka jubah yang indah dipakai itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu khalifah orang Israel datang dari Gilead dengan untanya membawa damar balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat di atas dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 22, dan yang terakhir ayat 45. Saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang pendahulu mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tua. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya. Dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Terima kasih. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kedua pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Roma 10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Dari Lembaga Kitab Indonesia diberi judul Kebenaran Karena Imam. Sebab
Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat yang terakhir, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan Injil Yesus Kristus pada saat ini didasarkan dari Injil Matius. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Sehat-sehat nggih? Wah, ini nembe flu, ya kan, nembe suasana cuaca kalau siang panasnya kayak gitu, luar biasa panas. Kalau malam asrep mboten Bapak Ibu? Wah, niku napa melih subuh-subuh ngoten niku gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendekati 17-an hari ini sudah ikut jalan sehat Bapak Ibu? Dapat door prize-nya Bapak Ibu? Oh enggak. Ya kalau dapat saya itu mau minta gitu loh maksudnya. Mbok menawa entuk toples cilik ngono ya. Biasanya itu Bapak Ibu, hadiah hiburan entuk toples cilik ngono. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diselamatkan karena percaya. Ya, diselamatkan karena percaya. Tema kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya percaya itu ya? Sering kita mengatakan, "Oke, saya percaya kepada Anda." Apa sih artinya percaya? Apa Bapak Ibu? Kita sering mengatakan bahwa saya bisa percaya kalau saya itu sudah mengenal orangnya. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, seberapa kenal Bapak Ibu dengan orang tersebut, maka semakin tinggi juga kepercayaannya itu ya. Nah, itulah yang kemudian memang ada dalam kehidupan kita gitu ya. Kepercayaan itu mahal harganya gitu ya. Ibaratnya katanya ya seperti kertas ya. Kepercayaan itu ibarat kertas. Kalau kepercayaannya dirusak ya seperti kertas yang dirobek-robek, ketika kepercayaannya rusak ya sudah selesai gitu ya. Walaupun disambungkan kembali tidak akan sesempurna seperti sebelumnya. Nah, itulah kepercayaan Bapak Ibu. Nah, kepercayaan itu kaitannya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata. Itu ya. Jadi kaitannya tentang, oh berarti saya harus mengenali itu ya, saya harus tahu orang tersebut maka saya bisa percaya. Saya bisa mengetahui orang tersebut maka saya bisa percaya. Nah, itulah Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan demikian. Yakin benar akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dikaitkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita itu
orang yang sudah mengenal Yesus ribuan tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, seberapa percaya Anda kepada Yesus? Anda tidak bisa melihat dia, Anda tidak bisa tahu dirinya, kecuali teng foto-foto niku lho Bapak Ibu nggih. Ada sebuah anggapan bahwa saya kalau percaya Pak harus lihat dia, saya harus bentuknya seperti apa segala macam. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, iman Kristen itu dibangun atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan bahwa Dia yang telah bangkit dan hidup untuk menyelamatkan manusia. Kenapa sih Tuhan sampai sebegitu relanya untuk menyelamatkan manusia? Ya karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya kita kemudian mendapatkan keselamatan. Ya karena kasih-Nya kita kemudian mengetahui bahwa begitu besar Tuhan ingin menyelamatkan kita. Nah dengan demikian seharusnya tanpa melihat pun, tanpa mengetahui, tanpa kita tahu bagaimana wujud sosok dari Yesus, ya, kecuali di gambar-gambar itu, kita seharusnya mengetahui bahwa berarti saya memiliki iman, saya memiliki kepercayaan kepada Kristus. Ya karena apa? Karena sudah diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil pada saat ini menunjukkan bagaimana rasa percaya itu dimiliki oleh setiap orang yang mengimani Yesus. Utamanya pada waktu itu untuk para murid. Para murid, 12 para murid itu kan tahu ya seluk-beluk Tuhan Yesus. Ya kan? Tinggi besarnya, ya kan? Entah Gusti Yesus benar-benar berjenggot atau enggak, atau rambutnya cepak seperti saya gitu ya. Atau badannya seperti saya gitu ya. Kan kita enggak ada tahu. Dan hanya para murid yang pada waktu itu tahu dan sudah tahu, ngobrol banyak, mengetahui bagaimana wujud secara fisik, bertemu, berkomunikasi, berdoa bareng dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang didapatkan di sana? Ternyata para murid juga memiliki keimanan yang kemudian ngambang. Kenapa itu dikatakan demikian? Karena pada waktu para murid itu sedang berlayar di Danau Galilea, ya, tiba-tiba mereka diterpa oleh angin sakal pada malam hari itu, dan apa yang terjadi? Mereka kebingungan, mereka khawatir. Padahal yang menyuruh mereka pergi duluan siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Wis rono sik, aku tak ndonga. Nggih Gusti. Tekan tengah bingung, kok ana angin, piye iki? Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus berjalan menuju ke perahu itu dan berjalan di atas air. Dan mereka malah berteriak apa Bapak Ibu? Hantu. Apa mentang-mentang Gusti Yesus klambine putih ngoten nggih? Nah, misal klambine sanes putih itu kan abang, piye? Mesti nggak mungkin dikatain hantu. Padahal para murid sudah tahu posturnya, bentuknya, ya, sudah tahu bagaimana mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pun jalan dari kejauhan, seharusnya mereka mengerti, oke, Gusti Yesus mai kesini. Tapi apa yang dikatakan? Ada hantu dan mereka berteriak-teriak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah bagaimana mereka
ketakutan, ya, bingung karepe dhewe, khawatir karepe dhewe. Karena melihat ternyata kepercayaan yang mereka miliki, walaupun sering bertemu, tidak terlalu tinggi imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Tuhan Yesus menghampiri mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lewat kata-kata ini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa walaupun dalam keadaan apapun, tenang, ada saya. Ada saya yang akan melindungi kamu, menolong kamu. Tenang, percaya saja. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sana pikirannya sudah takut dan bingung. Dan itulah para murid Bapak Ibu. Dan Petrus pada waktu itu berusaha membangun kembali kepercayaannya. Ia meminta, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Petrus kemudian tenggelam karena ada angin yang nabrak dia. Dan Tuhan Yesus kemudian memarahi Petrus dengan mengatakan, hei orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita itu seringkali kita mengharap, mengimani, melihat bahwa saya percaya kepada Yesus, saya mengimani Yesus. Yes Tuhan, haleluya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar, ketika kita mendapatkan berkat yang luar biasa, baru kita bilang, yes Tuhan, saya percaya Engkau, penyertaan-Mu luar biasa, haleluya. Lalu ketika ada angin sedikit kita goyang, kemudian kita tenggelam, hilang. Lalu kita teriak, Gusti tulungono aku. Lah itu tadi di mana iman kepercayaan yang di awal itu? Seringkali kita mengalami demikian. Seringkali kita ketika ada angin yang datang, kemudian kita hanyut, bingung, khawatir. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kurang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percaya, mengimani, inilah dasar kehidupan umat Kristen. Dan Paulus memperjelas dalam Roma 10 tadi, bagaimana iman itu tidak hanya sekedar, ya Tuhan saya percaya Engkau sebagai juru selamat. Enggak hanya sebatas itu. Tetapi lebih daripada itu, iman itu harus bersumber dari hati. Bersumber dari hati. Kalau bersumber dari hati, apa yang berasal dari hati kita bisa wujudkan melalui kehidupan kita. Kemudian muncul dari mulut kita. Bukan sebaliknya Bapak Ibu. Bukan hanya di mulut, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Nah itulah iman kepercayaan kita Bapak Ibu. Haruslah dimiliki dari keyakinan dalam hati kita. Keyakinan akan apa Bapak Ibu? Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hanya demikian saja?
Oh ya, saya percaya. Ya, saya percaya melalui hati saya dan menunjukkannya dalam mulut saya, dalam kehidupan saya. Ya. Apakah hanya dari situ saja? Tidak. Iman yang seharusnya juga adalah iman yang kemudian kita bisa belajar untuk terus bersandar kepada Tuhan di tengah kelemahan hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan diri kita, apa yang terjadi? Seringkali kita hilang. Seringkali kita goyang. Seperti Petrus tadi, yang kemudian kehilangan fokusnya, akhirnya tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita diajak untuk bersandar di tengah kelemahan kita. Nah, kalau kita sudah tahu demikian, maka apakah kita harus mengenal, apakah kita harus tahu bagaimana sih, siapa sih yang saya percaya itu? Kalau dalam kehidupan kita kemudian kita kurang percaya kepadanya dan lebih memilih jalan kita sendiri, berarti kita kurang di dalam kita mengimani siapa Yesus itu. Maka dari itu saudara-saudara, kalau dalam hidup kita pasrahkan diri kita ini, percaya kepadanya dalam setiap rencananya, kontrolnya kepada kita, maka kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi jangan sampai kemudian kita meminta sesuatu hal yang besar kepada Tuhan, baru kita percaya, baru kita mengimani, baru kita kemudian yes Tuhan, saya menyembah Engkau. Berarti kalau iman demikian, iman kita adalah iman transaksional, iman transaksi. Lu beli, gue kasih. Ya. Anda memberi, saya kasih. Apakah demikian? Tentu saja tidak. Diselamatkan karena percaya adalah sebuah perenungan kita, mengajak kita untuk menghayati bahwa dalam kehidupan kita biarlah Tuhan yang membimbing kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan Yesus? Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari bersama pada saat ini diselamatkan karena percaya menjadi dasar bagi kita bagaimana iman kita seharusnya tumbuh semakin kuat, bukan karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi karena memang Tuhan sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup.
Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberi anugerah kepada kami, terlebih dalam firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa percaya kepadamu, baik dalam situasi apapun, dan biarlah kami selalu mengimani dan bersandar kepadamu di tengah kelemahan kami. Tuhan Allah Bapa kami, mampukanlah kami Tuhan untuk terus senantiasa menyerahkan hidup kami akan rencanamu dan kontrol hidupmu dalam hidup kami ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa memegang kami, memegang tangan kami untuk menyelamatkan kami, melepaskan kami dari kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Engkau hadir dalam setiap pergumulan hidup kami ini. Biarlah Engkau Tuhan yang sumber kehidupan menolong kami semua. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk warga gereja yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Sairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supeni, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Endrawati, Ibu Sumarni Jaswati, Ibu Atiyah, Ibu Sri Panganti, Bapak Sukiono, Ibu Poniem, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartiah, dan Bapak Sumar. Kiranya Engkau menyertai Tuhan saudara-saudara kami yang memasuki usia lanjut ini. Tuhan kiranya terus menggendong mereka, memberkati mereka dengan kesehatan. Limpahkanlah berkat anugerah-Mu sehingga mereka benar-benar bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami memohon Tuhan berkati juga keluarganya sehingga mereka juga dilimpahkan berkat anugerah, sehingga menolong, memberkati, merawat saudara-saudara kami yang lanjut usia ini. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami juga menaikkan doa kami untuk gereja-Mu, khususnya GKJ Mbululor. Biarlah Tuhan juga menyertai, memberkati Tuhan Bapak Pendeta, para majelis, pelayan-Mu, sehingga mereka benar-benar Tuhan sertai, berkati, menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini, dan dapat melayani dengan sepenuh hati jiwa raga mereka. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati mereka, sehingga mereka dapat melayani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, baik dari pusat sampai RT RW. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera Tuhan hadir untuk bangsa kami ini.
Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan bagi bangsa kami ini, sehingga bangsa kami benar-benar diberi kemudahan, diberi berkat-Mu. Ya Tuhan, berkati Bapak Presiden Jokowi dan setiap jajarannya yang mengusahakan damai sejahtera Tuhan hadir untuk bangsa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan dan jodoh. Biarlah Tuhan juga memberi yang terbaik Tuhan, baik pekerjaannya, baik pasangan hidupnya. Biarlah Tuhan sendiri yang memilihkan dan Tuhan yang menempatkan bagaimana sesuai kriteria Tuhan untuk mereka. Kami menyerahkan Tuhan pemuda-pemudi kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan doa-doa syafaat kami. Masih banyak keinginan syafaat yang kami sampaikan, namun Tuhan mengerti apa yang terbaik bagi kami semua. Namun jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, begitu besar kasih karunia dan berkat-berkat yang telah dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 264 bait 1 dan 2. Pengumpulan persembahan akan diiringi oleh musik saja. Mari kita pujikan PKJ 264 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu?
Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah ikut melayani orang terkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan kami yang maha baik, Tuhan yang maha kudus, segala hormat, puji, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas karunia-Mu, hingga saat ini kami semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami semua dapat beribadah kembali di hari Minggu ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kasih-Mu, perlindungan-Mu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kenan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita menaikkan nyanyian pengutusan kita dari pelengkap hitung jemaat nomor 255, 2 kali firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan
aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saya undang umat untuk bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.